Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Gena Putri Samsi. Di sini sebelumnya aku ingin meminta maaf atau meminta pengertian teman-teman sekalian terhadap foto yang akan aku tampilkan atau kami tampilkan selanjutnya. Mungkin dari beberapa dari kalian akan merasa tidak nyaman atau merasa fotonya terlalu sensitif. Tapi kita menampilkan foto ini itu sebagai edukasi atau media yang akan mempermudah kita semua dalam mempelajari materi ini yang insya Allah akan berguna bagi kita semua di hari ini, sekarang, atau di masa depan. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian luar. Nah, ini tuh ada banyak ya, mungkin bisa kalian lihat. Jadi di sini aku menjelasin satu-satu apa aja sih yang ada di dalam organ reproduksi wanita bagian luar dan apa aja fungsinya. Oke, langsung saja. Pertama di sini ada paling atas ada mons pubis. Si mons pubis ini tuh kayak bantalan lemak. Dia tuh bantalan lemak bagi organ reproduksi wanita. Dia juga tempat atau daerah yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Nah, dia tuh fungsinya tuh buat apa sih? Dia tuh fungsinya untuk melindungi organ wanita dari semacam kayak ancaman atau kayak benturan, mungkin ya, benturan. Jadi fungsinya untuk melindungi si organ wanita dari benturan-benturan. Dia juga mempunyai kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini tuh menghasilkan feromon, tapi lebih tepatnya yang aku baca itu bukan feromon, tapi sebum sebagai pengganti feromon. Jadi dia tuh fungsinya tuh mirip-mirip lah sama kayak feromon. Jadi sebum itu fungsinya tuh untuk menarik daya tarik seksual gitu bagi wanita. Nah, selanjutnya langsung saja di sini ada labia mayor dan labia minor. Nah, labia mayor ini tuh paling luar ini tuh namanya labia mayor. Nah, labia mayor ini tuh adalah bibir vagina paling luar. Jadi dia tuh fungsinya untuk melindungi si vaginanya ini tuh dari infeksi-infeksi yang kemungkinan akan terjadi gitu. Jadi kayak melindungi dari mikroba dan lain-lain mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini ada labia minor. Nah, labia minor itu bagian dalamnya lagi labia mayor. Jadi ada labia minor dan labia mayor. Yang tadi labia mayor yang bibir vagina luar, bagian labia minor bibir vagina bagian dalam. Nah, di labia mayor ini tuh dia tuh mempunyai atau menghasilkan kelenjar. Jadi fungsinya tuh menghasilkan suatu zat. Nah, zatnya itu apa sih? Jadi dia tuh ada kelenjar namanya kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar Bartholin ini tuh menghasilkan semacam pelumas gitu. Jadi dia tuh menghasilkan pelumas untuk si organ wanita bagian luar. Jadi pelumas untuk menjaga kelembapan, untuk mempermudah dalam proses kopulasi, pokoknya untuk menjaga kestabilan si vaginanya ini. Nah, selanjutnya ada vestibulum. Nah, vestibulum ini tuh bagian dalamnya lagi labia minor. Nah, di vestibulum ini tuh pokoknya tuh vestibulum tuh daerah bagian yang di dalam di vestibulumnya itu terdapat dua lubang, yaitu lubang uretra dan lubang vagina. Nah, jadi dia itu adalah daerahnya. Jadi mungkin kalian tadi udah dengar ya yang kelenjar Bartholin. Nah, si vestibulum ini juga punya kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar Bartholin ya sama kayak tadi untuk menghasilkan pelumas. Nah, di sini kan di vestibulum tuh ada dua lubang, yaitu lubang uretra dan lubang vagina. Nah, tadi mungkin udah di pretest, kalian udah dapat soal ya. Kayak soalnya tuh kalau gak salah tempat keluarnya bayi dan urin itu sama atau beda. Jadi jawabannya adalah beda. Bisa kalian lihat di sini di bagian daerah vestibulum ada dua lubang kan, yaitu lubang vagina dan lubang uretra. Jadi fungsinya tuh beda. Kalau lubang vagina itu untuk mengeluarkan darah haid, untuk mengeluarkan bayi, sedangkan lubang uretra untuk mengeluarkan urin gitu ya. Jadi sudah dipastikan fungsinya dan beda gitu. Jadi jawabannya adalah lubang tempat keluarnya bayi dan lubang tempat keluarnya urin adalah beda. Jadi beda gitu dia tuh. Jadi ada dua lubang kalau di dalam reproduksi wanita. Nah, terakhir di sini ada klitoris. Klitoris itu bagian kayak kuncup atau pucuk kecil gitu ya di organ reproduksi bagian wanita. Ini tuh bagian itu berisi sarangnya
saraf-saraf sensitif. Jadi kayak ada sekitar kurang lebih 8.000 saraf sensitif yang dimiliki oleh si klitoris ini. Jadi itu fungsinya buat apa sih? Kan udah tahu ya, saraf itu kayak buat rangsangan. Jadi si klitoris ini tuh fungsinya untuk merangsang hasad atau rangsangan untuk daya tarik seksual gitu loh teman-teman. Nah jadi mungkin itu ya fungsi-fungsinya. Jadi kan juga udah tahu kan fungsi-fungsinya apa dan dia tuh apa aja gitu yang ada dalam organ reproduksi wanita. Sekian dari aku, terima kasih. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta.